Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di rutinitas harian yang gak ada habisnya, yaitu bersih-bersih musola dan WC. Banyak orang ngira bersihin WC itu kerjaan remeh. Padahal kalau gak dibersihin seminggu aja, aromanya bisa bikin iman naik turun. Jadi hari ini kita mulai lagi dari nyapu karpet musola, ngepel lantai, bersihin pojokan, sampai sikat WC yang kadang lebih menyeramkan daripada isi dompet tanggal tua. Nah, enaknya bersih-bersih kayak gini tuh sambil mikir banyak hal. Kadang gua heran sama kehidupan sekarang. Di luar sana orang debat politik panas banget, kayak mau tinju UFC, padahal besok pagi tetap nyari sarapan pakai mie sama telur. Tiap hari di TV isinya orang debat, yang satu ngomong demi rakyat, yang satu bilang demi masa depan bangsa. Ujung-ujungnya rakyat juga yang mikir, "Bang, harga cabai turun kapan?" Sambil nyapu ini gua jadi kepikiran, negara kita tuh unik banget. Di internet orang gampang banget marah. Baru buka komentar 5 menit udah ada yang perang kata-kata. Ada yang dukung ini, ada yang dukung itu. Padahal kalau disuruh bersihin selokan depan rumah, malah pura-pura nggak lihat. Kadang gua mikir, sebelum nyuruh negara bersih, minimal kamar sendiri jangan kayak kapal pecah dulu lah. Ini bagian paling berat sebenarnya. Banyak orang kuat debat politik 3 jam, tapi belum tentu kuat nyikat kerak WC 10 menit. Padahal kerja beginian juga penting. Musola bersih bikin orang nyaman ibadah. WC bersih bikin orang gak trauma masuk kamar mandi. Kadang pahala itu datang dari hal kecil yang gak dilihat orang. Dan lucunya ya, tiap hari pasti ada aja cerita baru. Kemarin ada orang ngomong ekonomi susah, tapi tiap malam nongkrong kopi sampai tengah malam. Ada lagi yang bilang gak punya uang, besoknya beli knalpot motor, suaranya kayak petir pecah. Heran gua, dunia sekarang kadang lebih lucu dari acara komedi. Ngomong-ngomong soal politik lagi nih, sekarang banyak banget orang jadi pengamat dadakan. Baru nonton video 1 menit langsung merasa paling paham negara. Komentarnya serius banget. Menurut analisa saya, padahal profilnya foto anime sambil jual akun game. Tapi ya begitulah dunia internet sekarang. Semua orang bebas ngomong. Sementara itu gua di sini lagi angkat ember, nyapu musola, sikat lantai WC. Kadang capek juga, apalagi kalau lagi panas-panasnya. Tapi ada puasnya sendiri lihat tempat jadi bersih, karpet rapi, lantai kinclong, udara enak. Rasanya hati juga ikut bersih sedikit. Kadang ada juga orang nanya, "Bang, gak bosan tiap hari bersih-bersih?" Bosan sih ada, manusia biasa. Tapi daripada rebahan seharian sambil scroll video gak jelas, mending badan gerak. Soalnya kalau kebanyakan rebahan tuh bahaya. Tahu-tahu badan jadi kayak kasur berjalan. Baru bangun tidur udah capek duluan. Tiba-tiba muncul pemikiran aneh. Misalnya, kenapa orang kalau di media sosial berani banget ngomong kasar, tapi kalau ketemu langsung malah senyum malu-malu? Internet memang tempat paling ajaib. Orang yang fotonya pakai filter malaikat, komentarnya bisa lebih pedas dari sambal setan. Lihat lantai yang tadinya kusam jadi bersih tuh satisfying banget. Apalagi kalau habis itu orang datang buat sholat, hati tuh senang. Walaupun gak ada yang tahu siapa yang bersihin, tapi setidaknya ada manfaat yang ditinggalin. Kadang gue juga mikir tentang hidup. Banyak orang pengen sukses instan. Baru kerja 2 hari udah pengen kaya raya. Baru bikin konten 3 video udah marah karena belum viral. Padahal semua butuh proses. Bahkan lantai aja gak bisa langsung bersih. Kalau cuma dilihatin doang, harus disikat dulu. Sama kayak hidup, kadang harus capek dulu, baru hasilnya kelihatan. Terus soal isu politik sekarang ya, makin mendekati tahun-tahun panas tuh makin rame berita sana-sini. Ada janji ini, janji itu. Netizen juga langsung terbelah kayak roti sobek. Yang satu bela mati-matian, yang satu nyerang habis-habisan. Padahal besok pagi tetap bingung cari sinyal wifi gratis. Tapi jangan terlalu serius juga hidup ini. Kadang kita perlu ketawa. Kayak gua sekarang nih, lagi nyapu sambil ngomong sendiri.
kayak podcast satu orang. Kalau ada yang lihat mungkin dikira lagi latihan pidato calon lurah. Tapi ya beginilah biar nggak sepi. Dan jujur ya, bersihin musola itu ada ketenangan sendiri. Walaupun capek, tapi suasananya beda. Apalagi kalau habis selesai semua rapi, terus duduk bentar sambil lihat hasilnya. Rasanya kayak, nah, kerja hari ini ada gunanya. Sekarang kita balik lagi ke Wise. Ini musuh terakhir hari ini. Kadang Wise tuh aneh. Baru dibersihin pagi, sore udah berantakan lagi. Kayak hidup juga, baru tenang bentar, masalah datang lagi. Tapi ya harus dihadapi. Masa iya Wise kotor didiemin sampai jadi tempat penelitian makhluk baru? Dan satu hal yang gua sadar, kerja kecil kalau rutin hasilnya besar. Musola bersih bukan karena dibersihin sekali, tapi karena tiap hari dirawat. Sama kayak hubungan, persahabatan, bahkan negara. Kalau nggak dirawat, ya rusak pelan-pelan. Makanya buat kalian yang nonton, jangan malas gerak. Mau kerja apa aja selama halal ya jalanin. Jangan gengsi, karena kadang orang yang kerjanya diam-diam lebih berguna daripada yang ngomongnya paling keras. Oke, mungkin itu aja rutinitas hari ini. Musola udah bersih, Wise juga aman, badan tinggal remuk dikit. Semoga video ini nemenin kalian yang lagi santai, lagi makan, atau lagi rebahan sambil pura-pura cari motivasi. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan terlalu serius baca komentar politik di internet. Nanti kepala panas sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.